prinsip di dalam membaca firman Tuhan, bagian yang kedua. Mari kita buka Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya kita semua udah tahu ayat ini, mungkin kita sudah hafal saudara. Tahukah saudara, tulisan ini muncul, perintah ini muncul kepada Yosua bukan ketika dia sudah santai-santai, bukan ketika dia sudah melewati sungai Yordan, bukan ketika dia sudah mengalahkan musuh-musuh yang ada di Kanaan, saudara. Ya, saudara tahu perintah ini muncul ketika dia baru saja diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara tahu tugas yang dia hadapi itu tidak mudah, karena musuh pertama yang harus dia lewati adalah sungai Yordan yang sedang meluap, saudara. Untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan, ya. Dan itu tantangan yang besar karena mereka kalau salah jalan tenggelam di sungai Yordan itu, saudara. Dan mereka belum pernah alamin, ya, bagaimana, saudara. Dan mereka harus mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saudara, mungkin Yosua bilang gini, Tuhan, mana bisa aku baca, renungkan firman ini siang dan malam, kan aku harus pikir bagaimana kalahkan musuh. Ini kan masalah lagi banyak, peperangan kan lagi banyak. Harusnya Tuhan ajar saya strategi. Ini bagaimana nih melewati ini sungai Yordan. Harusnya Tuhan ajarkan kita, ajarkan saya bagaimana saya kalahkan tembok Yeriko, kalahkan itu bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Bukankah itu yang seringkali kita alami dalam hidup ini? Waktu kita mengalami masalah, tantangan, bukankah itu yang lebih men-trigger kita? Kita harus cari tahu strateginya bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bukankah seperti itu yang normal, yang manusiawi. Tapi Tuhan kasih tahu sama Yosua apa? Yosua, baca, memperkatakan, renungkan kitab Taurat siang dan malam. Dengan kata lain Tuhan bilang apa? Untuk bagian musuh, itu bagianku. Bagianmu adalah engkau duduk dan makan dan renungkan firman Tuhan. Dan pola yang sama sebenarnya hari ini Tuhan mau bilang buat kita. Sebenarnya mungkin kau bilang, saya sibuk Tuhan, saya punya masalah banyak, saya punya pergumulan banyak. Tapi Tuhan bilang, apakah engkau ada waktu untuk merenungkan setiap firman yang keluar dari mulutku? Makanya saudara, peperangan kita sebenarnya bukan kalahkan musuh. Peperangan kita setiap hari adalah bagaimana engkau bisa makan dia. Karena waktu engkau bisa menikmati Tuhan, bagian Tuhan adalah mengalahkan setiap musuh-musuhmu. Ya, musuh-musuhmu itu apa? Setiap pergumulan yang kau hadapi, apapun juga dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo, makan aku, renungkan aku, makan firman. Amin. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di sorga. Jadi ini kisahnya adalah waktu itu Yesus tanya pada murid-muridnya, orang bilang saya ini, orang bilang saya ini, tapi menurut kamu siapa aku? Murid-murid ada yang bilang kamu ini, dan tapi Petrus berkata apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang apa? Petrus, itu bukan dari kamu. Itu adalah dari Bapa yang kasih pada kamu. Artinya gini saudara, kalau saudara mau baca firman, saudara harus punya hati juga minta sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa ketemu engkau kalau engkau tidak wahyukan sama aku. Saudara kita mesti punya sikap hati setiap kali kita datang ke gereja, Tuhan biarkan aku bisa berjumpa dengan engkau di dalam firman-Mu Tuhan. Kita tidak bisa ketemu Tuhan dengan kekuatan kita sendiri saudara. Jangan datang pada Tuhan cari firman hanya sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa mengubah hidup kita. Tapi pewahyuan itu yang mengubah hidup kita. Makanya pewahyuan itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita. Pewahyuan itu anugerah Tuhan buat hidup saudara. Karena ketika engkau bisa kenal Dia, disitulah engkau bisa dapat pondasi yang kuat dalam hidupmu. Ini yang Yesus katakan sama
Petrus, ayat yang 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, sebenarnya waktu Yesus berkata batu karang itu bukan bicara tentang Petrus, saudara. Di atas batu karang ini apa? Di atas pengakuan akan siapa Yesus itu, di atas pewahyuan apa yang dia terima tentang Yesus itu, itulah batu karang, saudara. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang ketika engkau dapat pewahyuan dari Bapa tentang siapa Yesus itu akan menjadi pondasi yang kuat di dalam hidupmu untuk engkau berjalan dalam hidup ini. Amin. Ketika engkau dapat pewahyuan tentang siapa pribadi Yesus buat hidupmu, disitulah ada sebuah batu karang, ada sebuah pondasi, ada sebuah kekuatan untuk engkau berjalan dalam hidup ini. Makanya waktu engkau dengar firman dan engkau dapatkan satu pewahyuan, engkau akan rasakan satu hati yang berdebar-debar, akan rasakan suatu kekuatan yang bukan berasal daripada dirimu sendiri. Amin. Sekalipun masalahmu belum selesai, pergumulan belum selesai, tapi ketika engkau dengar firman, engkau baca firman, engkau dapatkan satu insight, satu pewahyuan, bukan cuma sekedar pengetahuan, itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidupmu. Amin, saudara. Waktu engkau dapat kekuatan itu, maka engkau bisa jadi batu karang itu juga, saudara. Amin. Tapi batu karang itu sebenarnya bukan tentang Petrus. Batu karang itu adalah pewahyuan akan siapa pribadi Yesus. Itulah yang menjadi batu karang dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Maka waktu kita baca firman, datang dengan sebuah sikap hati, Tuhan, aku tidak bisa kenal engkau kalau engkau tidak mewahyukan dirimu. Minta sama Tuhan. Setiap kali engkau dengar firman, mungkin firmannya boleh sama, tapi pewahyuan yang Tuhan kasih itu akan buat engkau mengalami hati yang berkobar-kobar. Dan itu menjadikan engkau berdiri di atas batu karang yang teguh. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa membagi firman, rightly divide the word. Bagaimana kita bisa membagi firman sehingga kita tahu kita adalah masa apa hari ini. Ya, saya mau bilang gini, secara umum memang ada 8 jenis covenant di dalam Alkitab. Tapi secara umum kita sebagai orang awam mungkin kita hanya perlu tahu 2 covenant yang terbesar, 2 perjanjian. Kalau di dalam Alkitab, saudara, itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, betul? Alkitab kita itu ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Ya, perjanjian lama dimulai dari apa? Kejadian. Diakhiri dengan apa? Maliaki. Perjanjian baru dimulai dengan apa? Matius. Diakhiri dengan Wahyu. Tapi itu sebenarnya itu bukan covenant, itu testament. Itu kitab-kitab perjanjian lama atau kitab-kitab perjanjian baru. Tapi yang mau saya bahas di sini bukan testamentnya, tapi covenant. Covenant itu adalah ada 2 perjanjian besar yang ada di Alkitab. Namanya perjanjian lama atau perjanjian hukum Taurat. Yang kedua itu perjanjian baru atau perjanjian kasih karunia. Ini 2 perjanjian besar yang ada di dalam Alkitab kita, saudara. Nah, saya mau hari ini kita sungguh-sungguh mengerti ketika kita pulang. Bagaimana kita baca firman, kita tahu kita dalam perjanjian yang mana nih, covenant yang mana. Sehingga kita tidak bingung. Kadang-kadang kita akan menemui, oh ini kok bicara seperti ini kok bicara seperti ini. Sehingga akhirnya kita jadi tidak dapatkan apa-apa, saudara. Atau saudara dengar pembicara ini bicara gini, pembicara ini bicara gini. Akhirnya saudara bingung, saudara. Nah, coba kita buka Galatia pasal yang Galatia 4 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya siapa? Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya itu maksudnya apa? Genap waktunya apa? Jadi bangsa Israel itu ada di bawah perjanjian hukum Taurat kurang lebih selama 1500 tahun. Jadi hukum Taurat itu diberikan, itu bukan supaya membenarkan manusia. Hukum Taurat isinya adalah tuntutan-tuntutan, perintah-perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka disayang Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Makanya isinya adalah tuntutan-tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Kalau kamu baik, Tuhan akan baik. Kalau kamu setia, Tuhan akan lebih setia sama kamu. Nah, itu isi tuntutan, isinya hukum Taurat, saudara. Tapi saudara, kenyataannya selama 1500 tahun tidak ada satupun orang Israel yang bisa lakukan itu dengan sempurna. Makanya setelah bahkan orang-orang yang terhebat sekalipun
Daud sekalipun tidak mampu lakukan itu dengan sempurna. Mereka gagal, saudara. Makanya Tuhan tunggu sampai genap waktunya. Tuhan bilang, tidak ada yang bisa lakukan. Kamu tidak bisa mengasihi aku dengan sempurna, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap Tuhan. Nah sekarang lihat waktuku. Aku yang akan mengasihi kamu dengan segenap hatiku. Aku akan mengasihi kamu dengan segenap jiwaku. Aku akan mengasihi kamu dengan segenap kekuatanku. Maka Allah itu menjadi manusia di dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan dia takluk ke dalam hukum Taurat, maksudnya apa? Maksudnya dia yang buat hukum Taurat. Tapi dia menaklukkan dirinya. Dia hidup di bawah hukum Taurat, maksudnya apa? Dia lakukan semua tuntutan hukum Taurat yang manusia tidak bisa lakukan dengan sempurna. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa lakukan itu. Dia mewakili saudara dan saya sebagai manusia. Makanya saudara, perjanjian baru itu tidak dimulai dari Matius 1 ayat yang pertama. Perjanjian baru itu dimulai setelah kematian Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Ya, saudara mesti mengerti ini. Kalau saudara baca kitab perjanjian baru, memang Matius 1 ayat 1, tapi itu belum dimulainya perjanjian yang baru. Karena perjanjian itu dimulai, kalau perjanjian lama itu sudah dibatalkan. Kapan perjanjian lama dibatalkan? Di atas kayu salib, waktu Yesus mati di atas kayu salib. Seluruh tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus. Dia yang lakukan itu dengan sempurna. Dan setiap penghukuman yang harusnya kita terima, karena kita tidak mampu sebagai manusia, Yesus ambil itu di atas kayu salib. Dia selesaikan itu satu kali untuk selamanya. Disitulah berakhirnya perjanjian hukum Taurat, saudara. Sehingga kita dalam sebuah perjanjian yang baru hari ini. Perjanjian kasih karunia. Nah, kita mesti mengerti bahwa bahkan ketika Yesus ada di muka bumi, tidak semua perkataannya itu perkataan di dalam perjanjian baru. Ada perkataan-perkataan yang dia katakan itu untuk perjanjian yang lama, saudara. Bagi kita, gereja Tuhan hari ini, saudara, yang kita bisa telan mentah-mentah langsung tanpa perlu ditafsirkan macam-macam adalah surat-surat Rasul Paulus kepada gereja-gereja Tuhan. Kepada jemaat-jemaat. Itu sudah bisa langsung telan bulat-bulat. Tidak perlu ditafsirkan. Ya, tapi kalau perkataan-perkataan Yesus, ada yang hari ini tidak lagi relevan buat kita. Saya akan tunjukkan buat kita salah satu contohnya. Ya, karena Yesus ada, itu bukan di dalam perjanjian yang baru. Dia belum masuk dalam perjanjian baru. Dialah yang membuat perjanjian yang baru itu. Saya bisa paham ini ya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius ke-12, murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat. Ini perkataan siapa? Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Jangan kamu pergi kepada bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku umat Israel. Apakah hari ini masih relevan buat kita? Sebenarnya kita juga murid Tuhan di tempat ini. Apakah hari ini penginjilan itu hanya buat orang Israel? Bukankah di dalam Matius 28 Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, amin. Loh, saudara baca ini sepertinya kontradiksi. Loh, kok di Matius 10 bilang jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tapi kok di Matius 28 Yesus bilangnya kok lain. Nah, di sini yang sering jadi perdebatan. Di sini yang sering jadi ada perdebatan-perdebatan di luar sana, orang yang tidak mengerti dan mereka bilang, itu kan Alkitab itu dipalsukan, itu kan Alkitab itu tidak benar. Akhirnya apa? Mereka menyerang keabsahan, keaslian daripada Alkitab. Dan mereka akhirnya meragukan ketuhanan Yesus. Akhirnya saudara apa? Akhirnya mereka akhirnya bilang, Yesus tidak benar. Yesus bukan Tuhan. Saudara kalau perhatikan di media sosial, banyak sekali terjadi perdebatan. Karena apa? Mereka coba cari kelemahan-kelemahan Alkitab berdasarkan apa yang tertulis seperti kontradiksi. Tapi tahukah saudara, Alkitab itu tidak pernah terjadi kontradiksi. Kalau kita tahu cara baca yang benar. Makanya saya mau ajar pada jemaat Tuhan di tempat ini.
Ayo kita mulai baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan cara yang benar. Supaya saudara tidak gampang terombang-ambing. Saudara bisa dapatkan manfaat dari setiap firman yang engkau dengarkan. Dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa Yesus seperti omongnya berubah-berubah? Karena di dalam Matius pasal 10, pada waktu itu Yesus berbicara tentang kedatangannya pada waktu itu. Bukan buat bangsa-bangsa lain. Injil kerajaan pada waktu itu buat orang Israel, orang Yahudi. Aku datang kepada domba-dombaku umat Israel. Tetapi karena mereka menolak Yesus, mereka menyalibkan Yesus. Sehingga apa? Injil kasih karunia itu bukan cuma buat mereka, tapi buat setiap kita hari ini. Kita bisa menerima yang namanya apa? Keselamatan daripada Tuhan. Amin saudara. Kalau kita mengerti ini, kita tahu tidak ada yang salah dari Alkitab. Tidak ada yang salah, cuma cara baca kita yang salah. Karena apa? Karena kita tidak mengerti tentang perjanjian. Kita tidak mengerti tentang masa di mana firman itu dinyatakan. Lukas pasal yang keempat. Ia datang ke Nazaret, ia ini siapa? Yesus. Dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi gini saudara, pada waktu itu kebiasaannya setiap hari Sabat, orang-orang Yahudi itu pergi ke sinagog, dan waktu ke sinagog mereka itu ada ayat bacaan yang sudah ditetapkan untuk dibaca. Jadi kayak kita ini punya ada gereja-gereja sudah ada ayat mingguan. Jadi minggu ini ayat apa, minggu depan ayat apa. Jadi pada waktu itu Yesus pas ada di situ dan dia yang dapat tugas untuk baca itu, dan firman yang dia baca ini adalah ini saudara. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ini, titik atau koma? Titik. Nah, Yesus kutip dari mana? Yesaya pasal 61. Mari kita buka apa yang dikutip oleh Yesus. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Koma, next. Untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan dan apa? Hari pembalasan Allah kita. Perhatikan. Tadi Yesus kutip sampai di mana? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Koma atau titik? Tapi sebenarnya aslinya ada titik atau dan? Saya mau tanya sama saudara. Kenapa dia kutip cuma separuh? Kenapa dia cuma kutip sampai untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan? Kenapa dia tidak kutip semua dan hari pembalasan Allah kita? Apakah dia sengaja? Ya, dia sengaja. Dia bukan lupa. Kenapa dia sengaja? Karena Yesus tahu bagaimana rightly divided the word. Dia tahu bagaimana membagi masanya. Dia sedang mau bilang gini, aku datang, ini bukan untuk menyatakan hari pembalasan Allah kita. Tapi aku datang untuk memberitakan hari tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan, itu sudah ada buat manusia. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti ada masanya. Nanti Tuhan datang kembali kedua kali. Itu baru hari pembalasan Allah kita. Jadi hari tahun rahmat Tuhan telah datang itu berapa lama? Udah 2000 tahun lebih saudara. Tahukah saudara hari ini kita hidup dalam tahun rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Kenapa Tuhan sampai nyatakan seperti ini? Karena Tuhan mau saudara jangan salah paham dengan Tuhan. Karena apa? Kita manusia kecenderungan sesuatu hal yang negatif. Kalau lihat ada bencana alam, oh ini pasti Tuhan lagi marah.
Oh kalau lihat ada gempa bumi, ada tsunami, ini pasti hukuman Tuhan. Saudara, kita kecenderungan punya spirit yang namanya spirit penghakiman. Kita suka, wah kalau dia lagi buat salah, Tuhan pembalasan adalah hakmu, engkau yang harus balas dia. Kita suka kalau Tuhan balas sampai kasih buat dia mati, celaka. Saudara, ada yang tempat ini seperti itu? Tuhan, saya tidak mampu balas, tapi Tuhan yang balaskan dia. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan kirim api dari langit. Sebenarnya kita seperti itu. Saudara tahu itu bukan hati Tuhan seperti itu. Tuhan sedang berkata, hari ini adalah hari tahun rahmat Tuhan telah datang buat hidup saudara. Hati Tuhan buat saudara, dia tidak sedang ada dalam penghukuman, tapi dia sedang mau nyatakan dia ada di pihak saudara, dia mencintai saudara. Memang ada masanya nanti gereja Tuhan itu akan terangkat. Waktu trompet dibunyikan. Dan saya tahu ini event yang sedang kita nantikan ke depan. Event yang ada di depan kita bukan kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi kedatangan Tuhan dengan pengangkatan dua hal yang berbeda. Pengangkatan itu yang persis nanti ada di depan kita. Gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan. Setelah gereja Tuhan pengangkatan, gereja Tuhan akan mengalami namanya dikasih upah. Reward perjamuan kawin anak domba. Itu yang dinamakan masa kesusahan besar. Gereja Tuhan diangkat. Israel tertinggal. Dan akan ada namanya masa kesusahan besar. Dimulainya murka Allah di situ. Tapi gereja Tuhan tidak di situ, saudara. Kita tidak ada di dalam masa murka Allah, saudara. Percaya, saudara. Kita hari ini bukan adalah masa murka Allah. Ini adalah masa di mana anugerah Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah. Akan semakin banyak orang mengenal kasih Bapa. Tapi nanti setelah rapture pengangkatan, di mana itu masa murka mulai dimulai. Dan pada puncaknya adalah waktu Yesus datang dengan gerejanya, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Disitulah dimulai pembalasan Allah kita terhadap antikris dan seluruh musuh-musuh. Ada masanya itu, saudara. Tapi hari ini tidak, saudara. Hari ini tidak. Sehingga kita harus punya spirit yang sama. Saudara, bahkan murid-murid Yesus pernah salah paham juga tentang hal ini. Dan Yesus mengirim beberapa orang utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kenapa orang Samaria tidak mau terima Yesus? Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bergaul. Mereka itu saling buang muka. Jadi orang Samaria bilang, lu orang Yahudi tidak bergaul dengan ketong. Buat apa ketong bergaul dengan besong? Akhirnya mereka saling ada kebencian begitu loh. Tapi tidak sempat terjadi peperangan, tapi saling benci. Mereka tidak mau saling bergaul. Makanya waktu Yesus mau numpang di rumah orang Samaria, mereka tidak mau. Mereka bilang, kamu kan orang Yahudi, kamu mau pergi Yerusalem. Terus respon murid-muridnya bagaimana, saudara? Next, ayat 54. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu. Mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Dari mana murid-muridnya dapat preferensi bahwa supaya api turun dari langit? Karena mereka punya dasar, pernah terjadi di masa lalu, ada raja Israel Utara, anak daripada Ahab, pada waktu itu dia sedang sakit dan dia datang kepada Baal. Kemudian Elia dengar, Elia bilang, katakan sama raja itu, emangnya di Israel tidak ada Tuhan, kamu mesti datang sama Baal, kamu sakit tidak akan sembuh loh, kamu akan mati. Wah, raja itu dengar, dia marah, saudara. Dia kirim utusan 50 orang, satu jenderal dan 50 orang pasukan. Jemput Elia bawa sini, ya. Jemput Elia bawa sini. Akhirnya apa, saudara? Jenderal itu datang ke tempat Elia. Ada 50 orang. Elia ada di atas gunung. Jenderal itu berteriak, Elia, hamba Allah, turun sini. Wih, dengan sikap yang sombong, saudara. Akhirnya apa? Elia bilang gini, oke, kalau kamu bilang aku hamba Allah, maka api itu akan turun dari langit dan membakar habis kamu semua. Dan betul, setelah dia bicara gitu, api turun dari langit dan 50 orang bersama jenderal itu terbakar habis, saudara. Waduh, raja dengar seperti itu, raja bilang, kirim lagi utusan yang kedua, jenderal yang baru. Dia bawa lagi 50 orang. Dan sampai di tempat Elia. Elia, hamba Allah, turunlah ke sini. Elia bilang, oke, kalau kamu bilang aku hamba Allah,
maka api akan turun dari langit, bakar kamu habis semua. Betul, setelah dia bicara, api turun dari langit, langsung jadi daging bakar semua sudah. Habis. Wih, so tahu dari sinilah murid-murid itu punya preferensi. Guru, kau lihat itu kan pernah di masa lalu. Api turun dari langit. Apa mau kita minta seperti itu? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan saat itu tidak beroperasi dengan cara seperti itu. Tapi orang yang ketiga, kita selesaikan dulu ya. Orang yang ketiga, diutus raja lagi. Wah, kali ini dia agak berhikmat, saudara. Dia tahu kalau saya datang seperti yang dua, saya pasti habis juga. Akhirnya apa, saudara? Dia datang, dia berlutut, dia bersujud sama Elia. Elia, kasihanilah aku. Tolong, hari ikut aku ketemu raja. Saudara tahu, waktu dia datang seperti itu dengan merendahkan hati, api tidak turun, saudara. Elia turun. Ini yang Tuhan suka. Kalau engkau datang sama Tuhan, jangan bawa kesombongan hidup kita. Tuhan itu suka untuk kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuh menciptakan kita supaya kita selalu tergantung dengan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan kita untuk bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bergantung dengan kekuatan kita, Tuhan itu tidak mau campur tangan, saudara. Tapi kalau kita sujud, kita bilang, Tuhan aku tidak mampu. Di situ Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Amin. Dan singkat cerita, kembali ke kisah Yesus ini, saudara. Dua orang murid ini bilang apa? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit? Karena mereka ingat cerita Elia. Membakar habis itu Israel utara, pasukannya itu, saudara ya. Next, apa kata Yesus? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Di Injil yang dikatakan, aku datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Artinya gini, saudara, Yesus kasih tahu, engkau salah paham loh. Engkau jangan pikir bahwa aku ada ini untuk membinasakan. Aku datang untuk menyelamatkan, untuk menyatakan anugerah, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan. Dengan cara yang sama, saudara, hari ini Tuhan juga mau kita tidak salah paham tentang Tuhan. Sebenarnya kita seringkali salah paham. Tadi saya kasih contoh, mungkin kalau ada orang yang menyakiti kita, spirit kita selalu, Tuhan balas mereka. Kalau perlu kasih mati mereka, Tuhan. Aku tidak balas, tapi engkau yang balas, Tuhan. Doanya kelihatan baik, tapi doanya penuh dengan balas dendam, saudara. Ada seperti di tempat ini? Nah, saudara, saya berdoa tidak ada ya. Tuhan, pembalasan itu bukan hakmu Tuhan, tapi balas sampai seberat-beratnya. Dia menyakiti hatiku Tuhan. Saudara, Tuhan bilang tidak. Hari ini spiritku bukan spirit untuk membalas. Tapi hari ini spiritku adalah untuk memberkati, mencintai, mengasihi. Amin, saudara. Sehingga ketika kita baca firman, kita tahu membedakan. Ya, seringkali dalam khotbah-khotbah yang disampaikan juga lebih banyak yang menakutkan, yang memberikan penghukuman, saudara. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga. Ialah, ya ini siapa? Tuhan. Ia juga membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, huruf besar Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Hukum yang tertulis itu apa, saudara? Hukum Taurat, betul. Ya, kenapa dikatakan hukum yang tertulis atau hukum Taurat itu mematikan? Karena apa? Karena hukum Taurat itu isinya adalah tuntutan, dan kalau engkau tidak berhasil akan datang penghukuman dari Tuhan. Ya, jadi kalau engkau dengar khotbah dan khotbah itu membuat engkau jadi takut dan membuat engkau merasa bahwa Tuhan itu jauh dari hidup saudara dan dia siap menghukummu, tanpa sadar, sekalipun engkau sepertinya dengar firman Tuhan dari perjanjian baru, tapi sebenarnya spirit yang engkau dengarkan adalah spirit perjanjian lama. Nah, Tuhan tidak mau kita baca firman Tuhan dengan spirit perjanjian lama, yaitu hukum yang tertulis. Tapi Tuhan mau sekalipun kita baca perjanjian lama, tapi kita baca dengan spirit perjanjian baru. Karena spirit perjanjian baru itu bukan menghukum, tapi menghidupkan, saudara. Saya kasih contoh begini. Bagaimana kita baca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru?
Kalau saudara baca, ada satu kali, saya kasih contoh satu, di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 ayat yang ke-11, ini adalah doa daripada Raja Daud, waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, waktu dia ketahuan, dia berselingkuh dengan Batsheba. Nabi Nathan datang sama dia dan tegur dia. Kemudian dia berdoa apa sama Tuhan? Ini salah satu doanya yang sangat terkenal. Seluruh pasal itu doa minta ampun sama Tuhan. Tapi ayat yang ke-11 dibilang gini, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dengan kata lain, di dalam pikiran Daud pada waktu itu, Tuhan itu bisa buang dia. Dan juga Tuhan itu bisa mengambil rohnya yang kudus daripada dia. Sehingga dia harus mohon sama Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan jangan buang aku. Kalau kita baca dalam kacamata perjanjian lama, begini saudara. Waduh, aku jangan sampai salah loh. Kalau aku salah, Tuhan tinggalkan aku. Bahkan bukan cuma tinggalkan, dia bisa hukum aku. Bahkan dia bisa kasih aku sakit penyakit. Dia kasih aku kutukan. Makanya saudara, spirit perjanjian lama itu selalu berkata, kalau kita sakit itu hukuman dari Tuhan. Sehingga apa? Kita selalu merasa bahwa selalu ada yang kurang dalam hidup kita. Sehingga membuat Tuhan itu tidak sayang sama kita. Selalu ada yang kurang. Selalu ada yang kurang yang harus aku buat supaya Tuhan lebih sayang sama aku. Itu spirit perjanjian lama. Nah, bagaimana kita baca dalam kacamata perjanjian baru? Coba saya tunjukkan satu ayat di perjanjian baru, Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Jadi firman Tuhan berkata apa? Tuhan itu bisa tinggalkan kita tidak? Tidak loh saudara, aku sekali-kali itu artinya aku tidak sedetik pun tinggalkan kamu. Itu adalah penyertaan yang tanpa syarat daripada Tuhan. Tapi tadi kita baca, Daud kok bilang, jangan tinggalkan aku seolah Tuhan bisa tinggalkan dia. Mana yang benar ini? Dan memang benar dalam perjanjian lama, roh Tuhan itu hanya hinggap kepada beberapa orang dan roh Tuhan itu bisa tinggalkan mereka. Tetapi di dalam perjanjian baru, bagaimana kita bacanya benar? Kenapa sepertinya berbeda? Karena ada satu peristiwa di atas Bukit Sion. Ada perjanjian yang baru yang dibuat. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Waktu dia di atas kayu salib saudara, dia ambil semua murka, dia ambil semua penghukuman, dia ambil semua kutukan, dia ambil semua ketidaktaatan kita. Sehingga apa? Hari ini saudara, kita punya sebuah kepastian bahwa Bapa di sorga tidak akan tinggalkan hidup saudara lagi saudara. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Ini bukan hanya sekedar lagu. Ini bukan hanya sekedar klise. Tapi ini sebuah realita yang mesti kita sadari dalam hidup ini. Ketika kita mengerti, oh ya, di dalam perjanjian lama, Daud bisa ditinggalkan karena dia dalam perjanjian hukum Taurat. Ketika dia tidak taat, di situ penghukuman dari Tuhan turun. Tapi hari ini, kita ada dalam sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian yang bukan karena kebaikanku. Perjanjian yang bukan karena ketaatanku. Perjanjian yang dibuat karena ketaatan Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini aku jadi orang benar. Itu bukan karena kebaikanku. Tapi oleh karena apa yang Yesus buat. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena dosa kita semua. Supaya di dalam Kristus kita semua yang percaya. Kita adalah orang-orang yang dijadikan benar oleh Tuhan. Amin saudara. Kita kembali ke 2 Korintus pasal 3. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, ya. Tetapi Roh menghidupkan. Roh Kudus itu selalu ingatkan kita. Nah, terus ayat yang ke-7.
Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada, nah apa yang terukir pada loh-loh batu? Apa saudara? 10 hukum Taurat, betul? 10 perintah Allah yang terukir pada loh-loh batu. Kenapa dikatakan ini pelayanan yang memimpin pada kematian? Sekali lagi, bukan berarti hari ini engkau tidak lagi melakukan 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, engkau tetap lakukan itu. Yang dimaksudkan adalah spiritnya saudara, esensinya. Di dalam perjanjian hukum Taurat, itu adalah kekuatan saudara untuk melakukan. Kalau engkau gagal, maka Tuhan akan menghukum, bahkan meninggalkan saudara. Hari ini engkau lakukan segala sesuatu, bahkan perintah Tuhan, bukan karena supaya engkau takut dihukum, tapi karena engkau tahu engkau sudah diberkati sama Tuhan. Apapun yang engkau lakukan hari ini, bukan untuk menambah cinta Tuhan dalam hidup saudara. Cinta Tuhan buat hidup saudara tidak tergantung apa yang saudara buat. Tapi apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dengan kesadaran bahwa engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau bisa melakukan apa yang Dia mau buat hidupmu. Amin. Spiritnya itu saudara. Kalau engkau lakukan segala sesuatu karena takut dihukum sama Tuhan, secara tidak sadar engkau masih di bawah sistem perjanjian lama atau hukum Taurat. Dan dikatakan bahwa pelayanan ini memimpin pada kematian, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai pada waktu Ia diberikan. Maksudnya apa? Ada pertobatan, bisa ada. Kalau kita dikasih tahu, ayo bertobat, kalau tidak bertobat masuk neraka. Orang bisa bertobat, bisa. Tapi pertobatan itu bukan pertobatan yang sejati. Karena dia hanya bertobat karena takut masuk neraka. Ada kemuliaan? Ada, tapi kemuliaan itu akan pudar. Ya. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu Dia berikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dan kemuliaan yang demikian, next, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Apa itu pelayanan roh? Ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Apa itu pelayanan memimpin pada penghukuman? Hukum Taurat. Kalau engkau dengar khotbah terus engkau rasa tertuduh, engkau rasa terhukum, engkau rasa Tuhan akan meninggalkan engkau, tanpa sadar engkau sedang dengarkan pelayanan penghukuman. Ada kemuliaan? Ada. Tapi kemuliaannya pudar. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Makanya kalau engkau dengar firman Tuhan yang selalu menyatakan siapa dirimu hari ini dalam Kristus, itu pelayanan pembenaran. Roh Kudus itu akan ingatkan kau apa yang Yesus kerjakan buat hidupmu. Hari ini engkau adalah orang benar. Hari ini engkau adalah orang kudus Tuhan. Hari ini engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau anak kesayangan Tuhan. Yesus sudah bayar hidupmu. Yesus sudah bayar hidupmu dengan pengorbanan di atas kayu salib. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah engkau menyerah dalam hidup ini. Jangan melihat hidupmu tidak berharga. Jangan berpikir bahwa tidak ada pengharapan. Jangan berpikir hari ini kalau engkau mengalami sakit penyakit itu hukuman Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika engkau mengalami satu pergumulan Tuhan sedang tinggalkan hidupmu. Tapi datang pada Tuhan, dengarkan firman dan kau percaya bahwa Tuhan, sekalipun aku masalahku belum beres hari ini, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang menyertai aku. Dan Dia tidak pernah tinggalkan aku. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bayar itu buat aku. Dia ditinggalkan, Dia ngalamin murka. Saudara tahu? Kita kembali kisah Elia, kita tutup ini saudara. Waktu Elia turunkan api dari langit pertama kali, dia lawan 400 Nabi Baal. Apa yang terjadi saudara? Nabi-nabi Baal ini saudara, mereka berkeliling, mereka buat mesbah, mereka keliling-keliling minta Baal mereka turunkan api, tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Elia bilang, sudah bosong habis, kita penggiliran. Dia runtuhkan itu mesbah Baal, dia bikin mesbah sendiri dari 12 batu. Kemudian dia buat parit sekelilingnya, dia kasih air sekeliling itu. Taruh daging di atas, dikasih air lagi itu daging. Sampai itu mesbah jadi seperti kolam. Menurut saudara kira-kira kalau ada air, api bisa menyala tidak?
Waktu Elia berdoa, api itu turun, bukan cuma bakar daging, bakar itu batu sampai habis, sampai itu air habis, saudara. Artinya apa, saudara? Di dalam perjanjian lama, penghukuman itu, api itu bicara penghukuman, murka. Di dalam perjanjian lama, murka itu selalu lebih besar daripada korban yang disiapkan. Tapi dalam perjanjian baru, saudara tahu, waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia sebagai korban. Dia ambil itu murka dari jam 12 sampai jam 3. Tahukah saudara, setelah murka itu selesai, Yesus masih hidup tidak? Yesus masih ada tidak? Yesus tidak pernah bisa mati dibunuh loh, saudara. Setelah dia ambil semua murka itu, dia berkata apa? Sudah selesai. Dan waktu dia berkata sudah selesai, dia bilang apa? Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini menandakan apa? Di perjanjian lama, penghukuman lebih besar daripada korban yang disiapkan. Di perjanjian baru, korbannya selalu lebih besar daripada setiap penghukuman. Maksudnya apa? Sebesar apapun dosa dan pelanggaranmu, pengorbanan Tuhan jauh lebih besar menutupi segala pelanggaranmu. Amin, saudara? Amin. Di dalam perjanjian baru, engkau selalu punya harapan untuk engkau selalu datang pada Tuhan, apapun pergumulan dan masalahmu. Kalau di dalam perjanjian lama, engkau salah sedikit, habis. Tapi karena engkau tahu hari ini engkau dalam perjanjian baru, engkau tahu apapun pergumulanmu, engkau selalu bisa datang pada Tuhan. Dan selalu ada jawaban daripada Tuhan. Haleluya.